Om Swastiastu, Om Aiginam Astu Nam Sidam, Om Sidirastu, Tatastu Astu Swaha. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan PowerPoint saya mengenai sumber hukum dalam agama Hindu. Yang pertama, perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hukum dan kewajiban manusia, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mempergunakan hukum ini sebagai kewenangan untuk mengatur tata pemerintahan dan pengadilan, dan dapat juga dipergunakan sebagai hukum bagi masyarakat yang melanggarnya. Adanya sebuah perdebatan di antara para tokoh agama pada saat itu. Berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu menjadi dan merupakan perhatian khusus bagi para maharsi terhadap pembinaan umat Hindu. Adapun nama-nama para maharsi sebagai penulis hukum Hindu diantaranya Gautama, Baudhyana, Sankhya Likhita, Wisnu, Abhastama, Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Brahaspati, dan Manu. Dengan adanya upaya penulisan atas hukum Hindu, tampak jelas kepada kita bahwa referensi hukum Hindu telah lama dimulai, juga dengan berbagai perdebatan dan kritik-kritik masing-masing, sehingga melahirkan beberapa aliran hukum Hindu, diantaranya aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, aliran Mithaksara oleh Wijnaneswara, aliran Dayabaya oleh Jimutawahana. Hukum-hukum tata negara dan tata praja serta hukum pidana yang berlaku adalah sebagian besar merupakan hukum yang bersumber pada ajaran Manawa Dharma Sastra. Hal ini kemudian dikenal sebagai kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat seperti yang berkembang di Indonesia, dan khususnya dapat dilihat pada hukum adat di Bali. Istilah-istilah wilayah hukum dalam rangka tata laksana administrasi hukum dapat dilihat pada desa praja. Desa praja adalah administrasi terkecil dan bersifat otonom, dan inilah yang ditetapkan pada zaman Majapahit, terbukti dengan adanya sesanti, sesama dengan prasasti-prasasti yang dapat ditemukan di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Lebih luas lagi, wilayah yang mengaturnya dinamakan grama, dan daerah khusus itu ibu kota sebagai daerah istimewa. Tempat administrasi tata pemerintahan dikenal dengan nama pura. Penggabungan atas pengaturan semua wilayah ini dinamakan dengan istilah negara atau rastra. Maka dari itu, hampir seluruh tatanan ketenagaraan yang dipergunakan sekarang ini bersumber pada hukum Hindu. Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan hukum membuat dua hal, yaitu unsur yang bersifat mengatur atau normatif. Unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif. Dalam hal ini, umat Hindu yang juga merupakan warga negara Indonesia, mereka harus tunduk pada dua kekuasaan hukum, yaitu hukum yang bersumber pada perundang-undangan negara, seperti undang-undang, UUP, undang-undang, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Hukum yang bersumber pada kitab suci, sesuai dan menurut agamanya masing-masing. Yang selanjutnya itu adalah sumber-sumber hukum Hindu. Nah, di sini ada sebuah perenungan dari
bahasa Sanskerta, di mana ini dikutip dari Kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10, yang artinya yang dimaksud dengan Sruti adalah Weda dan dengan Semerti itu adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh kita ragukan kebenaran ajarannya, karena keduanya itulah sumber Dharma, di mana ini menurut Kitab Suci Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10. Weda Semerti sebagai sumber hukum Hindu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kelompok Wedanga atau batang tubuh Weda, memiliki 6 bagian, yaitu Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Kelompok Upaweda atau Weda tambahan terdiri dari Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Weda. Bagian terpenting dari kelompok-kelompok Wedanga adalah Kalpa yang padat dengan isi hukum Hindu, yaitu Dharma Sastra. Sumber hukum Hindu ini membahas aspek kehidupan manusia yang disebut dengan Dharma. Selanjutnya, sloka Kitab Hukum Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6 menjelaskan bahwa seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma. Kemudian barulah Semerti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara tradisi dari orang-orang suci dan akhirnya Admanastuti atau rasa puas diri sendiri. Berdasarkan sloka tersebut di atas, kita dapat mengenal sumber hukum Hindu menurut urutan-urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Weda Sruti, yang kedua adalah Weda Semerti, yang ketiga adalah Sila, yang keempat adalah Acara atau Sadacara, dan yang kelima adalah Admanastuti. Nah, Admanastuti inilah yang dimaksud dengan kepuasan dari diri sendiri. Apapun yang karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari agama Hindu, Dharma, Sruti dan Semerti adalah sumber hukum Hindu dan merupakan dasar utama yang kebenarannya tidak boleh dibantah. Kedudukan Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6 dan sloka 10 merupakan dasar yang patut dipegang teguh dalam hal kemungkinan timbulnya perbedaan pengertian mengenai penafsiran hukum yang terdapat di dalam berbagai kitab agama. Maka yang pertama, lebih penting dari berikutnya, Kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10 menjelaskan bahwa sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Semerti itu adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan kebenarannya dalam hal apapun juga. Telah diterima oleh orang-orang suci sebagai hukum Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 14. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 14 sebagai berikut. Sruti Daiwa Tujatra Syat Tatra Dharma Wudhau Sematu Upap Yapi Hitau Dharmau Samyang Uktau Mini Ubia. Terjemahannya, bila dua dari kitab Sruti bertentangan satu dengan yang lainnya, keduanya diterima sebagai hukum karena keduanya diterima sebagai hukum karena keduanya telah diterima oleh orang-orang suci sebagai hukum. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilakukan melalui berbagai macam kemungkinan. Yang pertama itu adalah sumber hukum dalam arti sejarah. Sumber hukum dalam arti sejarah adalah peninjauan dasar hukum yang dipergunakan oleh para maharsi sejarah dalam menyusun dan meninjau pertumbuhan suatu bangsa, terutama di bidang politik, sosial, dan kebudayaan, hukum, dan lain-lain. Termasuk berbagai lembaga negara, menurut catatan sejarah perkembangan hukum Hindu, periode berlakunya hukum tersebut
pun dibedakan menjadi beberapa bagian. Pada zaman Kertayuga, berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Pada zaman Tretayuga, berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Gautama. Pada zaman Dua Parayuga, berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Samka Likhita. Pada zaman Kali Yuga, berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Parasara. Sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Penggunaan sumber hukum ini biasanya dipergunakan oleh para sosiolog dalam menyusun tesa-tesanya. Sumber hukum Hindu ini dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. Sumber hukum Hindu ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditunjang oleh data-data sejarah dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sumber hukum ini tidak bersifat murni berdasarkan ilmu pengetahuan semata, melainkan memerlukan ilmu bantu lainnya. Sumber hukum Hindu dalam arti formal. Yang dimaksud dalam sumber hukum Hindu dalam arti formal menurut MRGL van Affoltron adalah sumber hukum yang berdasarkan bentuknya yang dapat menimbulkan hukum positif, artinya dapat dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Selanjutnya, sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Filsafat merupakan dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum itu sendiri. Sumber hukum ini dapat bersumber dari banyak sumber dan luas. Dalam isi sumber hukum ini meliputi seluruh proses pembentukan sumber hukum sejak zaman dahulu hingga sekarang. Daya mengingat hukum ini terhadap para anggotanya tergantung pada sifat dan bentuk kaidah-kaidah hukum ini, apakah bersifat normatif atau bersifat mengatur atau responsif. Sumber hukum menurut Weda. Dalam bab 2 sloka 6 kitab Manawa Dharma Sastra ditegaskan bahwa yang menjadi sumber hukum umat sedharma Hindu terdiri dari 5 bagian secara berturut-turut, yaitu Sruti, Smrti, Sila, Sadacara, dan Atmanastuti. Dan menurut P.N. Sen dan G.C. Sangkar menyatakan bahwa sumber hukum Hindu berdasarkan ilmu dan tradisi dibagi menjadi 6 bagian secara berturut-turut dan berurutan, yaitu Sruti, Smrti, Sila, Sadacara, Atmanastuti, dan Nibanda. Nibanda ini merupakan satu kitab yang isinya sama dengan Weda dan mengakui penuh otoritas Weda. Sloka kitab suci yang menjelaskan sumber hukum. Himpunan sabda Tuhan Yang Maha Esa disebut sebagai Weda, dan bentuknya berupa syair-syair yang indah disebut dengan mantra. Weda bagaikan seorang ibu yang membimbing mereka yang beriman untuk memperoleh kemakmuran, panjang umur, kehidupan yang penuh semangat kerja, kemasyhuran, kekayaan, dan kemuliaan. Sloka adalah sejenis puisi yang mengandung ajaran, biasanya terdiri dari 4 lirik yang berirama, yang mengandung lampiran dan isi. Nah, di sini saya mengambil salah satu sloka yang membahas tentang hukum dalam agama Hindu dalam kitab Rigveda bab 9 sloka 67, di mana bunyinya ya para manir adyati au biasaibai rasam sarwai saputam au nati swaditai mata riuvuana, yang artinya dia yang menyerap, memasukkan ke dalam pikiran melalui pelajaran-pelajaran pemurnian intisari mantra-mantra Weda yang diungkapkan kepada para rui, menikmati semua tujuan yang sepenuhnya dimurnikan, yang dibuat manis oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi nafas hidup semesta alam. Mungkin itu saja pemaparan singkat PowerPoint yang mengenai sumber hukum dalam agama Hindu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.